Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar walaupun hanya dari rumah. Jangan lupa jaga prokesnya dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan hari ini, Bu Citra ingin menjelaskan materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang organisasi kehidupan. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa untuk memohon perlindungan, kesehatan, dan juga kemudahan dalam menerima ilmu dimanapun kita berada. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Nah, selanjutnya, karena hari ini tidak sinkronus, jadi kalian bisa simak saja video yang saya berikan, dan jangan lupa absen ya, nanti saya sertakan link absennya di postingan Google Classroom. Oke, yang mau saya bahas hari ini adalah tentang objek permasalahan dalam biologi dan juga sistem organisasi kehidupan. Jadi, sesuai pengertiannya yang minggu lalu saya jelaskan bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi, objek permasalahannya itu juga merupakan makhluk hidup. Namun, makhluk hidup yang dibahas ini bukan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Tapi di kelas 10 ini kita akan tahu kalau biologi itu objeknya sudah dikelompokkan menjadi 6 kingdom. Jadi kalau dulu sekali itu sesuai sama pendapat Aristoteles itu baru diklasifikasikan menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan saja. Namun seiring berjalannya perkembangan zaman, maka sekarang objek pengamatan dalam biologi itu diklasifikasikan menjadi 6 kingdom. Nah, apa saja 6 kingdom itu? Oke, kita bahas dulu dari yang 2 kingdom ya. Jadi dalam sistem pengelompokan makhluk hidup, dulu itu digunakan sistem klasifikasi 2 kingdom, yaitu hanya plante dan animalia saja. Jadi hanya hewan dan tumbuhan saja. Lalu ada yang berpendapat kalau makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu fungi, plante, dan juga animalia. Ini kita bisa lihat gambar di samping ya. Animalia itu adalah hewan, plante itu adalah tumbuhan, fungi untuk jamur, lalu protista. Nah, di sistem klasifikasi 4 kingdom itu sudah ada Moneranya. Monera itu adalah kelompok bakteri. Jadi 4 kingdom itu monera, fungi, plante, dan juga animalia. 5 kingdom, ini yang kita pelajari waktu SMP waktu itu, sudah ada protistanya. Jadi monera, kelompok bakteri, protista itu kelompok protozoa yang ini, lalu ada kelompok fungi, plante, dan juga animalia. Yang 6 kingdom itu ada Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, plante, dan animalia. Dari mana Archaebacteria dan juga Eubacteria? Itu berasal dari Monera. Jadi Monera itu dikelompokkan menjadi 2, ada Archaebacteria dan juga Eubacteria. Di 6 kingdom mereka dipisahkan. Lalu ditambah Protista, fungi, plante, dan juga animalia. Nah, dilihat dari karakteristiknya, sekarang kan kita menggunakan klasifikasi 6 kingdom ya. Jadi Eubacteria itu nama lainnya dari bakteri. Jadi Eubacteria itu adalah bakteri sejati. Nama lainnya bakteri. Dia adalah bakteri atau organisme bersel satu dan sifatnya prokariotik, jadi tidak memiliki membran inti sel. Lalu kalau Archaebacteria, dia adalah organisme bersel satu yang seringkali hidup di lingkungan ekstrim. Jadi si Archaebakteri ini adalah organisme bersel satu yang tinggal di kawah Gunung Merapi, lalu ada di rawa. Rawa kan pH-nya rendah ya, asam. Lalu hidup di es, itu ada Archaebacterianya. Protista adalah organisme uniseluler, berarti dia ada yang bersel satu juga, yang lebih kompleks daripada bakteri dan juga Archaebacteria. Bedanya bedanya bakteri archaea dan juga bakteria itu dengan protista adalah protista itu memiliki alat gerak. Contohnya pada protozoa itu dia punya kaki semu, ada juga yang punya flagel atau bulu cambuk, ada juga yang memiliki silia atau rambut getar. Terus fungi itu adalah jamur, ada yang uniseluler atau terdiri dari satu sel, ada yang multiseluler yang terdiri dari banyak sel, dan dia itu sporofit atau menyerap sisa dari makhluk hidup. Lalu ada plante itu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu dia sudah multiseluler ya, jadi tumbuhan itu kan ada 3 kelompok, ada lumut,
tumbuhan paku dan juga tumbuhan berbiji. Itu sudah multiseluler atau terdiri dari banyak sel dan dapat berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Selanjutnya ada animalia, yaitu adalah hewan. Dia multiseluler atau terdiri dari banyak sel dan mengambil makanan dari lingkungannya, dari tumbuhan atau dari hewan lain. Nah, dalam organisasi kehidupan itu dipelajari dari tingkatan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Jadi dalam sistem organisasi kehidupan itu yang paling rendah adalah molekul. Lalu molekul itu contohnya seperti karbohidrat, lemak gitu ya. Itu bergabung membentuk sel. Nanti sel dengan fungsi dan bentuk yang sama akan membentuk jaringan. Jaringan dengan fungsi yang sama akan membentuk organ. Organ yang bekerja secara selaras akan membentuk sistem organ. Lalu sistem organ itu akan berkumpul menjadi satu organisme atau individu. Nah, individu yang sama akan bergabung menjadi populasi. Populasi yang hidup di wilayah yang sama dalam jumlah yang kecil disebut komunitas. Kumpulan komunitas adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu akan berkumpul dalam satu biosfer atau dunia. Nah, tingkat molekul, ini saya tampilkan gambar membran sel ya. Membran sel itu bentuknya seperti ini, ada 2 lapis, disebutnya fosfolipid bilayer atau lapisan 2 lapis dari fosfolipid. Jadi satu fosfolipid itu seperti yang atas ini, 1 lapis, ini 2 lapis. Karena 2 lapis disebutnya bilayer atau 2 lapisan. Nah, kursor saya nih. Yang ini, jadi tingkat molekul ini contohnya ada protein, fosfolipid, kolesterol atau lemak, karbohidrat, air, dan ion-ion lain. Nah, dalam membran sel ini, mana yang merupakan protein? Protein itu yang ini. Ini ada protein perifer atau periferal. Yang ini juga protein nih, namanya protein integral. Kalau yang atas ini adalah fosfat. Dia adalah molekul fosfat. Nah, yang kayak ekor ini adalah molekul kolesterol atau lipid atau lemak. Jadi kolesterol, lipid, lemak itu sama ya. Mereka itu akan membentuk satu kesatuan menjadi membran sel. Membran sel adanya di mana? Di sel. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki sel. Ilmu yang mempelajari sel, minggu lalu apa? Sitologi. Nah, makhluk hidup itu ada yang terdiri dari satu sel atau uniseluler, ada yang terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Apa saja yang uniseluler? Ada archaebacteria, eubacteria, protista, dan juga fungi. Kalau yang multiseluler itu ada fungi, plante, dan juga animalia. Apa perbedaan yang paling mendasar dari eubakteri dari multiseluler dan uniseluler? Jadi kalau uniseluler itu kita tidak dapat melihatnya dengan mata biasa, tapi kalau multiseluler karena saking banyaknya kita bisa melihat dengan mata. Sedangkan yang uniseluler itu kita hanya bisa melihatnya dengan alat bantu seperti mikroskop. Nah, tadi sel yang kumpulan sel yang bentuk, susunan, dan fungsinya sama akan membentuk jaringan. Kumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan susunan yang sama disebut jaringan. Nah, ini akan saya tampilkan salah satu jaringan dalam tubuh manusia, yaitu jaringan saraf. Ilmu yang mempelajari tentang jaringan adalah histologi. Lalu jaringan yang berbeda tapi menjalankan fungsi yang sama disebut organ. Nah, ada yang tahu nggak nih ini organ apa nih? Ada kelenjar minyaknya, ada rambutnya. Ya, ini adalah organ kulit atau dermis. Nah, lalu tadi kan ada organ ya, lalu organ yang menjalankan fungsi yang sama akan membentuk sistem organ. Sistem organ itu akan berkumpul dalam satu organisme atau individu. Nah, ini individu nih individu adalah organisme tunggal yang tersusun dari sistem organ. Jadi bukan organisme yang sendirian ya. Kalau sendirian mah kamu itu jomblo. Ini ada burung elang, ini ada harimau, ini ada kamu, bukan. Ini adalah gorila. Jadi dia adalah organisme tunggal. Nah, ketika organisme tunggal itu bergabung dengan organisme lain akan membentuk populasi, dengan catatan organisme lain itu harus jenis yang sama atau satu spesies. Nah, jadi ini ada kunang-kunang,
Terus ini ada bebek, itik ya, nama bagusnya si itik ini. Bukan kayak gotik, tapi ini adalah itik. Ada organisasi kehidupan tingkat komunitas. Jadi kalau dia berinteraksi dengan lingkungan dalam waktu yang sama itu disebut komunitas. Dibagi menjadi dua, ada komunitas akuatik atau yang di air dan juga terestrial. Kalau akuatik itu bukan hanya di laut ya, tapi di sungai, di kolam, di parit. Tahu parit nggak? Ya, got itu maksudnya. Itu adalah komunitas akuatik. Sedangkan kalau komunitas terestrial itu yang di darat, padang rumput, gurun, sawah, kebun, halaman rumah, itu terestrial. Nah, ekosistem itu dari berbagai macam populasi itu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi ada interaksinya tuh timbal balik gitu antara komponen biotik sama komponen abiotik. Contohnya ekosistem kolam, ekosistem danau, ekosistem sawah. Nah, lalu di dalam ekosistem ini ada yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan rantai makanan dalam satu wilayah. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakannya makhluk hidup. Nah, contohnya kalau rantai makanan itu hanya satu alur. Tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Itu satu rantai makanan. Terus tumbuhan dimakan burung biji-bijian dimakan rubah, itu satu juga. Nah, dari rantai makanan yang banyak itu bergabung menjadi jaring-jaring makanan. Lalu tingkat bioma itu daratan yang luas sekali yang dibentuk dari ekosistem yang skalanya besar. Tapi bioma itu bukan benua ya, bukan. Jadi bioma itu tuh daratan yang luas yang ada makhluk hidup beraneka ragam di dalamnya. Contohnya ada tundra. Tundra itu yang di itu ya, daratan tinggi. Terus ada bioma gurun, ada savana. Savana itu padang rumput. Oke, itu penjelasan dari saya. Sekarang kalian ada tugas ini kalian diminta untuk menuliskan 5 contoh penerapan ilmu biologi dalam bidang pertanian, makanan, kedokteran, dan juga peternakan. Kerjakan tugas ini dengan ditulis tangan menggunakan pulpen berwarna biru di buku ya, nggak usah di kertas folio. Jadi kalian tulis soalnya, langsung jawabannya, tulisnya pakai pulpen biru, kerjakannya di buku tulis, kalau sudah nanti difotokan, oke? Terima kasih untuk kesempatannya menonton video penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.